Hai, perkenalkan nama saya Glenis Ilona dari kelas 12 MIPA 2. Apa itu materi genetik? Materi genetik adalah unit warisan sifat bagi makhluk hidup. Makhluk hidup tidak ada yang identik, bukan? Hal ini diakibatkan karena makhluk hidup mempunyai materi genetik yang berbeda-beda. Materi genetik berada pada seluruh tubuh pada setiap sel yang terdiri. Di dalam materi genetik terdapat yang pertama yaitu kromosom. Kromosom adalah struktur seperti pita pada DNA dan protein histon di dalam inti sel eukariotik yang membawa gen dan mentransfer informasi genetik. Struktur ini terbentuk dari benang-benang kromatin yang memadat dan memendek di inti sel. Sebagai pengertian kromosom selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kromosom. Bentuk-bentuk kromosom yang pertama ada metasentrik, yaitu sentromer tepat berada di tengah-tengah kromatid dan membaginya sama panjang yang bentuknya seperti huruf V. Yang kedua ada akrosentrik. Akrosentrik yaitu sentromer terletak di ujung kromatid dan menyebabkan satu kromatid memiliki lengan kromosom lebih panjang dari yang lain. Yang kedua ada submetasentrik, yaitu sentromer yang tidak tepat di tengah-tengah kromatid dan tidak membaginya sama panjang. Bentuknya kromosom seperti huruf L. Telosentrik, yaitu sentromer terletak di ujung kromatid sehingga hanya ada satu kromatid. Bentuk kromosom telosentrik seperti huruf I. Nah, selanjutnya yaitu jumlah kromosom manusia. Normalnya, jumlah kromosom dalam setiap sel manusia adalah 23 pasang atau 46 buah, dengan satu pasang di antaranya adalah kromosom seks yang menentukan jenis kelamin manusia. Kromosom manusia berpasang-pasangan dengan setengah berasal dari ibu dan setengahnya lagi berasal dari ayah. Pria dan wanita memiliki kromosom seks yang berbeda. Kromosom seks pada pria terdiri dari satu kromosom X dan satu kromosom Y, sedangkan wanita memiliki dua kromosom X. Kromosom X didapatkan dari ibu dan ayah bisa menyumbangkan kromosom X maupun Y. Ini berarti kromosom yang diturunkan dari ayahlah yang menentukan apakah sang anak akan terlahir sebagai anak laki-laki atau perempuan. Nah, di dalam kromosom terdapat uraian gen. Nah, apa itu gen? Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Gen mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya, dan yang kedua sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Dalam gen inilah terdapat materi genetik yaitu DNA. Selanjutnya yaitu pengemasan DNA. Informasi genetik sebuah sel dalam bentuk DNA disimpan dalam nukleus. Ruang di dalam nukleus terdapat dan harus berisi miliaran nukleotida yang membentuk DNA sel. Oleh karena itu, DNA harus sangat terorganisir. Ada beberapa tingkatan untuk kemasan DNA. Nah, proses pengemasan DNA dan protein terjadi pada tahap profase. Proses yang terjadi adalah sebagai berikut. Pertama, untai DNA dipintal dalam suatu protein histon. Yang kedua, nukleosum 1 dan Nah, selanjutnya yaitu kode genetik. Kode genetik adalah urutan 3 nukleotida pada mRNA yang menentukan asam amino atau informasi lain. Misalnya kode triplet AAA dalam kode DNA untuk asam amino, fenilalanin dalam protein. Nah, selanjutnya itu ada sifat kode genetik. Sifatnya yang pertama, kode genetik mengalami degenerasi. Yang kedua, kode genetik tidak ambigu. Yang ketiga, kode genetik memiliki sinyal mulai dan berhenti. Yang terakhir, kode genetik memiliki antikodon. DNA yaitu asam nukleotida biasanya dalam bentuk heliks ganda yang mengandung instruksi genetik yang menentukan perkembangan biologis dari seluruh bentuk kehidupan sel.
DNA terbentuk polimer panjang nukleotida mengkode barisan residu asa amino dalam protein dengan menggunakan kode genetik, sebuah kode nukleotida triplet. Nah, dalam DNA terbagi ada bagian-bagian. Pertama ada replikasi. Replikasi yaitu proses perbanyakan bahan genetik. Prosesnya mengawali pertumbuhan sel. Replikasi akan diikuti oleh pembentukan sel-sel anakan yang membawa duplikan bahan genetik hasil replikasi. Setelah respirasi selanjutnya yaitu transkripsi. Transkripsi yaitu proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Merupakan proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya muncul sebagai fenotip. Selanjutnya yaitu translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Translasi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Semua tahap ini menentukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Inisiasi dan elongasi rantai polipeptida juga membutuhkan sejumlah energi. Energi ini disediakan oleh GTP, suatu molekul yang mirip dengan ATP. Oke, sekian dari video penjelasan saya tentang materi genetik. Saya ucapkan terima kasih.